Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang panas di dunia sepak bola Asia Tenggara, skandal naturalisasi Malaysia, dan apa dampaknya bagi kita semua. Ini bukan sekedar cerita bola, tapi juga tentang identitas, ambisi, dan masa depan sepak bola di kawasan kita. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita mundur sedikit ke bulan Juni. Malaysia berhasil membantai Vietnam dengan skor telak 4-0 di kualifikasi Piala Asia. Kemenangan ini terlihat sangat impresif dan membuat banyak orang berdecak kagum. Tapi, tunggu dulu. Di balik kemenangan gemilang itu, ada sebuah tuduhan serius yang dilayangkan oleh FIFA. Menurut Badan Sepak Bola Dunia itu, kemenangan Malaysia diraih dengan bantuan 7 pemain kelahiran luar negeri yang diduga menggunakan akta kelahiran palsu. Dokumen palsu ini dipakai untuk mengklaim bahwa kakek atau nenek mereka lahir di Malaysia, sehingga mereka bisa dinaturalisasi dengan jalur keturunan. Tentu saja, ini adalah pelanggaran berat. Akibatnya, pada bulan September tahun 2025, FIFA menjatuhkan sanksi yang tidak main-main. Federasi Sepak Bola Malaysia atau VAM didenda sebesar 438 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 7 miliar rupiah. Tidak hanya itu, ketujuh pemain yang terlibat juga ditangguhkan. FAM sendiri bersikeras bahwa mereka tidak bersalah dan berencana mengajukan banding dengan alasan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuduhan FIFA. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Skandal ini terlanjur meledak dan menjadi berita utama di seluruh Asia Tenggara. Kasus Malaysia ini seperti menyiram bensin ke api perdebatan soal naturalisasi yang sudah lama ada. Sasi Kumar, mantan pemain timnas Singapura, mengatakan kepada DW bahwa ini adalah peringatan bagi Asia Tenggara. Negara-negara lain pasti akan berpikir dua kali dan menjadi lebih berhati-hati. Sasi membandingkan proses cepat di Malaysia dengan yang terjadi di negaranya, Singapura. Di sana, proses naturalisasi berjalan sangat lambat dan hati-hati. Contohnya, upaya mereka untuk menaturalisasi Perry N, seorang pemain dari klub Cardiff yang lahir di Liverpool tapi punya kakek nenek dari Singapura. Sudah berjalan hampir 2 tahun dan belum juga selesai. Ini menunjukkan betapa rumitnya proses naturalisasi. Jalur keturunan memang yang paling umum, apalagi setelah FIFA memperketat aturan pada tahun ke-2008. Dulu, seorang pemain hanya butuh 2 tahun bermain di sebuah negara untuk bisa membela timnasnya. Sekarang, aturannya jauh lebih ketat. Harus bermain 5 tahun berturut-turut di liga domestik. Aturan ini diperketat setelah negara-negara seperti Qatar borongan menaturalisasi pemain Brasil. Lalu, apakah kasus Malaysia akan membuat FIFA memperketat aturan lagi? Sepertinya tidak. Haji Prabakaran, anggota Komite Eksekutif Konfederasi Sepak Bola Asia, menjelaskan bahwa mengubah regulasi FIFA itu sangat sulit. Yang terpenting adalah mengikuti aturan yang ada dengan sistem pengecekan yang ketat dan dokumentasi yang jelas. Setiap negara juga punya aturan kewarganegaraannya sendiri. Jadi situasinya memang kompleks. Kuncinya, kata Shaji, adalah keterbukaan. Sekarang, mari kita lihat mengapa negara-negara di Asia Tenggara begitu gencar melakukan naturalisasi. Salah satu pendorong utamanya adalah ambisi. Lihat saja rival besar Malaysia, yaitu Indonesia. Timnas Garuda saat ini sedang berada di jalur yang sangat positif untuk bisa lolos ke Piala Dunia ke-2026. Ini adalah mimpi yang sudah dipendam selama hampir 9 dekade. Sejak penampilan pertama di tahun ke-1938, keberhasilan Indonesia saat ini tidak lepas dari strategi naturalisasi pemain-pemain keturunan Eropa yang memiliki darah Indonesia. Ini bukan hal baru. Bahkan penampilan pertama Indonesia di Piala Dunia, timnya juga diperkuat oleh pemain-pemain Eropa. Contoh lain adalah Uni Emirat Arab, yang juga nyaris lolos ke Piala Dunia dengan skuad yang sebagian besar pemainnya lahir di luar negeri. Bedanya, mereka sudah bermain di liga lokal selama lebih dari 5 tahun, sesuai dengan aturan FIFA. Menurut Prabakaran, ada 2 faktor besar yang memicu tren ini. Pertama, globalisasi yang membuat dunia semakin terhubung. Kedua, perluasan format Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim. Ini memberikan harapan baru dan peluang lebih besar bagi negara-negara yang sebelumnya hanya bisa bermimpi. Naturalisasi dilihat sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kualitas tim secara cepat dan meraih kesempatan emas itu. Tentu, punya timnas yang kuat dan lolos ke turnamen besar bisa mendongkrak popularitas dan finansial sepak bola di sebuah negara. Tapi, ada sisi lain yang perlu diwaspadai. Jika terlalu fokus pada pemain asing, apa kabarnya pembinaan pemain lokal dan liga domestik? Menemukan keseimbangan adalah kunci. Prabakaran menekankan pentingnya membangun dari bawah ke atas. Anda tidak bisa hanya mendatangkan pemain bagus dari negara lain tanpa usaha lain.
katanya. Naturalisasi bisa menjadi solusi jangka pendek untuk hasil cepat, tapi investasi di tingkat akar rumput tidak boleh dilupakan. Disinilah kita bisa melihat perbedaan strategi antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Sasi Kumar, Indonesia tampaknya memiliki rencana yang lebih jelas. Mereka sedang menghasilkan pemain muda bagus yang akan muncul dalam jangka menengah. Katanya, strateginya adalah fokus di level senior dulu. Raih prestasi, lalu efek dominonya akan terasa. Nantinya, para pemain naturalisasi ini bisa secara bertahap digantikan oleh talenta-talenta lokal yang sudah matang. Sebaliknya, Malaysia dianggap tidak punya rencana jangka panjang yang jelas dan akhirnya tersandung. Terakhir, ada pertanyaan yang sangat mendasar tentang identitas. Sejauh mana sebuah tim nasional yang dipenuhi pemain kelahiran luar negeri benar-benar mewakili bangsanya? Apakah era di mana pemain terbaik dari satu negara melawan yang terbaik dari negara lain akan segera berakhir? Felizar Popov, seorang pelatih yang pernah menangani klub di Malaysia, memberikan pandangan tajam. Tim Malaysia yang mengalahkan Vietnam, seberapa Malaysiakah mereka? Tanyanya. Sekarang kita tahu, banyak pemain di sana mungkin tidak punya ikatan emosional dengan para supporter atau dengan negara yang mereka bela. Ini bukan tim Malaysia, tegasnya. Di Vietnam, kata Popov, banyak orang yang tergoda dengan ide naturalisasi karena mereka haus kemenangan. Itu sifat manusiawi. Kita melihat negara lain berhasil, dan kita ingin hal yang sama. Tapi, kemenangan seperti apa yang kita inginkan? Apakah kemenangan yang diraih dengan tim yang kehilangan identitasnya? Skandal ini menjadi cermin bagi kita semua di Asia Tenggara. Ambisi itu penting, kemenangan itu manis, tapi cara kita meraihnya akan menentukan jati diri dan masa depan sepak bola kita. Apakah kita akan membangun pondasi yang kuat dari dalam, atau hanya mengejar kejayaan sesaat dengan jalan pintas yang berisiko? Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi adalah jalan yang tepat untuk sepak bola Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.